Nah, teman-teman, kali ini narasumber kita akan membahas soal keuangan. Karena ini gue baru aja baca artikel bahwa di Indonesia ini berdasarkan CNBC ya, ternyata cuma 1% orang di RI tabungannya di atas 100 juta. Wah, gimana mau persiapkan dana pensiun? Oleh karena itu kita bakal ngobrol sama Ibu Susi. Iya, sebenarnya Susi itu teman lama, iya. Teman kuliah teman ya. kuliah, iya. Kurang lebih tahun 97 tuh. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Yes, it's been a long time. Been a long time. Oke, Susi apa kabar? Baik dong, From luar tim biasa. Gaspol, tim Gaspol. Tim Oke, ngegas terus tim- gue Rob. Iya, Dari dulu gas terus kayaknya. ya. Iya. Kayaknya dari dulu. Nah, Sus, ini yang terjadi, ya kan bayangin di berdasarkan data nih ya. Ya. Datanya teman-teman bisa cek juga ya di CNBC dan juga beberapa lainnya, ternyata cuma 1% orang di RI tabungannya cuma di atas 100 juta. Datanya ntar gua kasih lihat di sini. Oke. What do you think? Ya memang ini ya Rob, salah satunya yang membuat salah satu background dan akhirnya aku memutuskan untuk terjun di bisnis keuangan juga. Ya menjadi apa sih agen asuransi. Aku nggak malu. Ya aku nggak gengsi, aku nggak malu untuk mengakui diriku agent. Iya. Kenapa? Iya. Karena melalui pengalaman ya, salah satunya yang di depan mata orang tua sendiri deh. Iya, iya, iya. Ya iya. kita lahir, kita ini kan, aku ini sandwich generation lah, betul ya, kita punya anak tapi masih ada orang tua ya, which is orang tua kan udah nggak kerja, Ya. udah berumur lah, hidup panjang orang tuaku, kebetulan puji Tuhan ya, Bagus. usia 80 bokap nyokap gue iya, iya. masih sehat gitu. Iya. Ya tapi kan itu dia yang menjadi salah satu why gue nih Rup, kenapa gue terjun di bisnis ini. Oke, anggaplah kalau sampai tadi orang bilang punya tabungan nggak sampai 100 juta. Iya, iya. Oke. Nah, bayangkan kalau kita sakit itu gimana juga, betul ya? Iya, Kita sih iya, sekarang iya. ada BPJS, Iya, which is iya. fine, nggak apa-apa. Nah, ada asuransi kesehatan juga, which is fine. Pilihan kok itu. Iya, Nah, iya. kedua, kalau kita ditinggal terlalu, mungkin Tuhan sayang sama kita Rup, mati lebih cepat. Ya bagus juga sih, tapi kesian dong keluarga Iya, kalau kita nggak ninggalin proteksi jiwa. Nah, tapi Rup, pernah nggak sih kepikiran kalau kita hidup ini terlalu lama? Dia berarti butuh biaya ya. Kita Iya, hitung-hitungan kita Rup, butuh biaya. betul ya? Kerja kantoran kita pensiun berapa sih? 55. 59. Nah, gimana nih kayak bokap nyokap gue, which is sampai 80 loh. Which is Mereka berarti- masih sehat iya, loh. iya. 25 tahun, 25 tahun. 25 tahun. Nah, Butuh pesangon biaya cukup tuh. nggak? Nah, pesangon, ya itu Oke. dia. Iya, iya, iya. Sekarang dengan data seperti ini, itulah salah satu why aku yang terpikirkan, iya ya, kalau ya kita semua setiap ulang tahun kan, Rup, pasti kan nyelamatinnya, ya Iya, semoga panjang sepanjang umur, umur, betul sekali. sehat, Betul ya. gitu. Nah, teman-teman, kalau kita udah panjang umur nih, Iya. bagaimana itu? Mau hidup dari mana? Betul nggak? Biayanya dari mana? Biaya dari mana? Ya tabungan aja sekarang kempis-kempis gitu kan ya. Nah, that's why akhirnya disitulah aku kepikiran Rup, bisnis apa sih yang gue bisa jalankan sampai nggak ada kata pensiunnya. Bisnis asuransi salah satunya. Bisnis properti boleh nggak? Boleh. Bisnis ya. Dalam arti kita ini bisnis, bukan sebagai karyawan ya. Itu sih Rup. Oke, itu why-nya. Why-nya. Nah, impact dengan realita kenyataan, nah kan tadi banyak orang nggak bisa manage duit, ya nggak bisa nyimpen duit juga, ya manage dan nyimpen beda nih kan. Betul. Nah. Ya lu gimana mau nyimpen kalau biasanya udah pas-pasan udah habis, mau gimana mau nyimpen? Iya, Betul nggak nggak bisa- teman-teman? nggak bisa Nggak manage bisa. ya. Ha-ha. Ya kadang gaji berapa, nah sometimes lifestyle juga ya Rup. Iya. Kadang-kadang ya aku aja berasa sebenarnya gaji diterima berapa, kita dapat income kita berapa, income kita makin besar, lifestyle kita juga berubah. Betul kan? Betul. Nah, ini yang menjadi PR sih sebenarnya. Buat kita masing-masing pribadi, Iya. yuk cobalah untuk lifestyle kita memang tinggi.
jujur ya di Jakarta ini ya lihat lah ya mau Iya, pedal lah segala macem, wah kan lifestyle aku juga background aku juga triathlon ya Rup. Triathlon, iya dahsyat loh triathlon ini. Aku gini-gini. triathlon. Iya, itu juga butuh modal. Waduh, itu gede sekali modalnya ya. Ibaratnya pernah mengalami masa-masa itu hobi yang mahal gitu ya. Tapi balik lagi ya, udah makin kesini kita makin umur kita kan masih muda loh. Iya. Enggak, kalau dihitung-hitung bentar lagi masuk pensiun, betul nggak sih Rup? Masih lama. Masih lama ya. Nah, tapi Enggak, kalau di bayangin nih. bisnis kan lama. Betul, kalau bisnis Iya, lama. iya. Nah, itu yang menurut aku lifestyle juga menjadi salah satu yang kita harus sekarang ini coba deh untuk direm juga, Rup. Gitu ya, bukan direm dalam arti ya kita bisa masing-masing tahu diri lah, income gue berapa ya udahlah gitu ya. Iya. Jangan gara-gara gengsi, gara-gara FOMO akhirnya sampai abis-abisan, apalagi sampai pinjol. Wah, Iya, itu iya. udah. Oh, iya, iya. Ya kan boro-boro lu tadi bilang mau nyimpen, boro-boro Iya, mau iya. nyimpen, Rup. Iya. Boro-boro mau manage. Nah, ini kan dalam arti manage uang. Iya. Betul ya, gimana how you manage your income, seenggaknya bisa sedikit saving deh. Iya, Ada iya. korup hitungannya untuk saving dana pensiun berapa sebenarnya? Ada ya? Ada. Oke. Dari antara kita yang single, kita yang suami istri tanpa anak, atau suami istri dengan 2 anak, itu ada hitungannya sih sebenarnya. Gitu. Oke. Ini tim Gaspol is community. Betul. Nah, mungkin boleh di-share apa sih community tim Gaspol ini? Oke, jadi sebenarnya sih kan kadang-kadang image orang tuh agen asuransi kerjaan yang aduh gimana banget gitu ya, kepepet gitu ya. Kalau aku jujur jalanin pekerjaan ini salah satunya bukan karena kepepet, karena ini aku panggilan sedikit banyak ya. Aku pernah sharing di MDRT speaker. Saya adalah salah satu MDRT main speaker di 2023. Waktu itu terpilih dan saya menceritakan kisahku. Aku menjadi agent tuh ya bukan karena kepepet apa gimana, karena memang panggilan, Rup. Aku juga mengalami latar belakang pebisnis ya. Iya, Bisnis iya. kita kan up and down ya. Nah, cuman aku ini orangnya sadar asuransi. Ketika aku punya hutang, justru gue beli asuransi jiwa. Itu karena I know namanya hutang, Rup. Nah, ini hati-hati nih buat teman-teman nih ya. Namanya hutang, ketika kita nggak ada nih, hutang kan nggak hapus, nggak Enggak, dihapus, tetep, iya, tetep ditagih. Nah, yang kena ahli waris, Iya, anak-anak iya. kita, istri kan kesian ya. iya, Nah, iya. disitulah akhirnya aku mengalami itu semua dan membuat aku sadar bahwa gila nih, gue harus mengedukasi orang, Iya, ya. setuju Dan itu. sebenarnya tim aku, tim kita ini, tim Gaspol ini Tim memang Gaspol, ya? komunitas agen-agen asuransi. Oh, Oke. ini komunitas asuransi. Betul. Oke. Jadi kita di sini juga yang aku suka ya, Rup. Iya, iya. Jadi agen itu enggak kan jangan cuma jualan aja, betul Iya, ya? iya, iya, Karena sekarang ya aku sadar sih sebagai agen asuransi kalau kita terlalu hard selling juga tanpa edukasi yang cukup, betul ya? Klien kan juga akan aduh lu ngejar-ngejar gue. Tapi sebenarnya, Rup, dari komunitas kita, aku tuh banyak belajar. Jujur, ilmu yang didapatkan di bisnisku ini, jadi nggak cuma asuransi aja yang kita pelajari, ya, keuangan, pajak, warisan, itu kan penting banget tuh, financial planning seperti apa, betul ya. Nah, komunitas itu dibikin karena ya, Rup, kita kalau ngumpul-ngumpul latar belakang beda-beda nggak? Iya, beda-beda. Hobi beda-beda nggak? Beda-beda. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa align satu sama lain gitu loh, Iya, Rup. iya, Lu jagonya apa, gue jagonya apa. Kita bikinlah komunitas. Makanya setiap namanya komunitas pasti isinya macam-macam, Rup. Kita ada selain belajar ya, ada komunitas padel juga kita bikin sekarang. Main padel sini juga ya? Ada Oke. kita main padel, ada kita ngepilates bareng juga bareng ya, public speaking bareng kayak gitu sih, Rup. Jadi ya orang-orang yang isinya tuh adalah orang-orang yang mau belajar aja sih untuk lebih baik. Ya salah satunya ya buat income juga. Betul. Gitu. Sejak kapan sih komunitas Dari 2019. 2019? Yes. Oke. 2019. Nah, aktivitinya rutin ya? Seminggu sekali atau Seminggu 2 kali sih. seminggu 2 kali? Jadi Pasti- kita activity di Selasa dan Sabtu ya, karena Selasa sudah pasti itu di kantor ya, dan yang Sabtu itu karena kan pekerjaan ini kan bisa juga side income ya, Rup. Banyak teman-teman kita yang karyawan, mereka kalau weekdays kerja kantoran tapi mereka mau join community ya kita ketemunya di Sabtu. Gitu. Iya, iya. Nah, untuk join di sini gimana?
Yes. Bebas atau? Intinya gini ya, namanya join juga komunitas join ini. ya, join komunitas ini ya pasti ya harus menjadi agent. Ya, menjadi agent kan sekarang ada ujian, ada harus belajar AAJI, ya kayak kita naik motor butuh lisensi, betul? Iya. Butuh SIM. Nah, sama menjadi agen itu juga butuh lisensi. Gitu. Habis itu ya training. Jadi ya kalau aku sih jujur ya, maksudnya di luar despite of this profession gitu ya, aku mencari lingkungan aja sih, Rup. Lingkungan. Betul, komunitas. Karena itu yang membuat aku ibaratnya ya bisa berhasil di bisnis ini, salah satu dampak yang paling besar adalah komunitas. Karena bisnis ini, Rup, jalan sendirian, bingung. Jujur. Ilmunya begitu banyak. Gitu ya. Terus kalau kita sendirian, namanya pekerjaan agent ya, kan gampang-gampang susah Tantangannya gampang. besar ya? Tantangannya besar. Banyak penolakan. Waduh, bukan lagi. Gitu. Jadi kenapa kita butuh komunitas? Karena ya kan kita tahu ya, Rup, kalau kita mau sukses berkumpullah dengan orang-orang yang sukses. Ya, berkumpullah dengan orang-orang yang auranya positif. Iya. Nah, aku dapetin di tim ini. Iya. Jujur. Di community ini. Komunitas. Ya, komunitas yang membangun lah. Betul ya, Rup. Kita semakin umur, kita pengen kan hidupnya fulfilled. Orang bilang konten gitu loh, Rup. Nah, itu gue dapetin di komunitas ini sih. Gitu. Lu taunya dari mana komunitas ini awalnya? Temen sih sebenarnya. juga ya? Jadi pendiri tim Gaspol ini adalah temen Ironman gue. Oh, teman Ironman, triathlon kan? Temen triathlon. Iya, Temen luar triathlon biasa. gitu. Jadi lagi berenang mungkin ngobrol. Oh, enggak. Beneran. Dulu mah kita lagi zaman-zamannya triathlon ya, Ironman ya udah kita bener-bener yang enggak ya zamannya happy ya. Iya. Zaman-zamannya ada masa-masanya ya. Setelah itu ya itu mulai kepikiran udah masuk di saat umur kepala 4. Nah, tuh mulai tuh iya ya. Saya pikir gila. Pikir-pikir gue 15 tahun lagi nih. Kita udah mau masuk 50 nih. Ibaratnya gitu kan. Waktu cepet banget tuh. Nah, bener. Waduh, tabungan begini. Gue buang-buang duit begini. Wah, anak kuliah. Wah, anak udah lulus. Waduh, bentar lagi udah masuk kepala 5 nih misalkan gitu ya. Nah, ini tabungan ini bagaimana nih pensiun? Balik lagi tuh Rup yang tadi. Kalau gue hidup kelamaan. Nah, ini duit dari mana ya? Bisnis up and down. Ya. Bisnisku sendiri juga nyungsep ya kan. Tapi ya pelan-pelan lagi mulai coba bangkit lagi. Dan salah satunya sekarang aku lebih fokus, aku pribadi. Aku di asuransi. Oke. Gitu. Nah, di asuransi ini kalau menurut lu nih harus punya tipe asuransi seperti apa sih? Maksudnya? Untuk keluarga gitu kan, harus punya personal asuransi. Yes. Jadi sebenarnya gini sih, Rup. Asuransi itu kan sebenarnya cuma ada 3 ya. Piramida kita tuh cuma 3 gitu loh. Dimana layer pertama itu yang paling dasar banget. Ini kita belum ngomongin asuransi nih, Rup. Sebenarnya secara financial keuangan ya, Rup. Paling dasar sekali kita. Apa sih pertama-tama yang kita harus wajib punya? Dana darurat. Betul ya? Dana darurat berapa? 6 kali dari pengeluaran bulanan kita. Itu dulu deh. 6 kali ya? Betul. Ya, itu dulu yang dipunyain. Wajib gitu. Ya, karena kan namanya orang ya berasa lalu kadang-kadang ada aja kan. Nah, apalagi kalau yang belum punya asuransi kesehatan atau apapun juga ya. Jadi balik lagi tuh dasarnya itu dana darurat ya. Baru tabungan. Boleh tuh tabungan. Tabungan juga boleh. Deposito, tabungan lah yang sehari-hari. Betul ya, kan kita pakai di mana-mana QRIS. QRIS kan dapetnya dari mana? Tabungan. Ya betul ya. Jadi basicnya dulu itu, Rup. Baru naik kita dari tabungan, ya deposito, aset mungkin ya, kita punya rumah, cicilan mobil, which is ini yang dasar kita lah. Nah, baru layer tingkat kedua ini, Rup, disitulah apa yang sudah kita cari di sini, Rup. Ini kan butuh proteksi ya. Betul kan, Rup? Betul. Nah, barulah di sini yang namanya manajemen keuangan. Dimana apa yang kita gaji kita. Jadi kalau gue gampang, Rup. Gue selalu menjelaskan edukasi orang, kita punya 2 tangan. Betul ya, Rup? Tangan kanan, tangan kiri. Nah, sekarang gue tanya, Rup, sama lu, pernah nggak sih tangan lu nggak bisa ngangkat, keseleo lah, apalah? Pernah. Pernah ya? Yang kerja yang mana? Ya, tangan satu lagi. Tangan kiri, betul kan? Nah, sama kok teman-teman. Tangan kanan itu seperti gaji, ya, gaji kita, tabungan kita, ya, punya aset
mau emas kayak apapun. Nah, tangan kiri ini adalah si proteksi kita, asuransi kita. Ya, ini bekerja di saat kita hidup. Ya, ketika kita nggak ada nih Rup, nggak berfungsi, yang nopang siapa? Tangan kiri kita. Baru disinilah kita bisa bergandengan tangan untuk melanjutkan pekerjaan kita. Konsepnya itu Rup. Makanya yang kedua itu adalah manajemen proteksi. Sebenarnya cuma 3 juga asuransi Rup. Kesehatan, ya, jiwa, sakit kritis, income protection. Udah itu doang kok sebenarnya. Tiga itu ya? Cuma memang di luar sana produk macam-macam ya, macam-macam gitu. Nah, tinggal teman-teman nih cari, aku butuhnya apa ya, gitu. Kira-kira cocok nggak ya? Kadang-kadang kan bingungnya kita nggak ngerti. Ibaratnya lu lagi sakit pilek, tapi gue kasih lu obat muntaber, nggak cocok kan tuh. Nah, disinilah sebenarnya peran kita nih sebagai agent untuk memberikan solusi. Sebenarnya itu sirup, ya. Jadi kalau lu tanya gue, Sus butuhnya apa? Sebenarnya cuma 3 kok. Itu aja, kesehatan jiwa, income proteksi. Nah, baru Rup, layer ketiga dalam financial keuangan kita, ya setelah tadi ya tabungan, asuransi, yang ketiga deh. Baru tujuan kita kerja itu apa? Pendidikan anak, betul ya? Liburan, ya. Baru deh main saham, ya, mau main kripto, reksadana, itu Rup. Tapi ini harus dipenuhi dulu. 1, 2, 3 ini dulu. Bener, kadang orang terbalik Rup. Mainnya langsung udah saham, bawahnya masih waduh. Makanya kemarin kripto jeblok. Gimana nggak pinjol di mana-mana? Karena dana daruratnya nggak ada, tabungan nggak ada, asuransi nggak ada, manajemen keuangan nggak ada. Lagi namanya resiko. Apalagi kalau anak masih kecil, tiba-tiba pasangan dipanggil, terlalu sayang nih. Nah, itu apa nggak kesian? Gitu. Itu aku sudah nemuin beberapa membantu klaim-klaim orang. Menurut aku gila sih, kalau nggak punya asuransi sedih Rup, bener. Tapi kalau kita ditinggal cepet ya. Nah, itu kalau nggak punya asuransi jiwa, masa ninggalinnya utang. Sedih kan ya teman-teman ya. Kayak gitu sih Rup. Nah, baru layer keempat setelah udah teman-teman udah punya 1, 2, ketiga ya. Yang tadi saham, baru deh kita berpikir untuk Oke. Lanjut. Baru kita berpikir untuk legacy. Terakhir tuh Rup. Legacy. Wow. Warisan. Dan ini juga pension plan. Jadi ada tahapnya gitu loh Rup. Legacy. Jadi kayak kita nih Rup, umur-umur sekarang. Kalau boleh dikatakan, kalau aku mau bikin lingkaran ya, umur 0 sampai 23 itu kan masa-masa kayak kita dulu kuliah. Buru-buru cari duit ya. Lagi masa-masa yang kita ini nggak mandiri, masih ngarepin orang tua. Karena kita masih kuliah lah, masih belum kerja. Nah, usia masuk kerja Rup, usia masuk 23 sampai 45 itu adalah masa lagi kita mengumpulkan Rup. Mengumpulkan income kita. Nah, masa-masa kita produktif. Ya. Betul ya? Umur 45. Nah, mulai dari early 40 gitu ya. Awal 40 sampai kita usia 55, inilah ada masa-masa kita untuk, kalau tadi udah pertama yang tidak produktif, masa sekolah, masa produktif. Yang ketiga sudah mulai masa untuk mempersiapkan pensiun. Jadi ini untuk mungkin teman-temannya di sini ya yang berusia 30, ya 35, boleh nggak memikirkan untuk tabungan masa depan? Boleh banget. Harus dipersiapkan dari awal. Suamiku sebelum aku menjadi agent, kita dari umur 34 kita udah ada tuh beli produk yang untuk pension plan. Ada kok produknya. Gitu. Sudah aku persiapkan. Gitu. Tinggal dialokasikan aja. Nah, balik lagi tadi itu levelnya jangan lupa. Penuhin dulu baru kayak gitu. Ya. Nah, berarti ya untuk menjawab problem yang tadi ya 1% doang. Ya benar-benar balik lagi bisa manage keuangan dulu ya untuk memenuhi tadi fulfill tadi piramida ya. Betul.
ya harus menunda kesenangan juga dong Sus ya. Ya, salah satunya. Yang tadi dulu bilang ya, udah harus tahu diri. Mulai geram ya, kadang mungkin kilaf ya namanya orang. Tapi bertobat kalau udah sampai kurang lebih, kita mesti lihat ya dari kalau ngomongin soal keuangan seru sih, Rup. Ya, jadi kita harus lihat. Teman-teman harus bisa hitung aset kita berapa sih gitu kan ya, total hitung net worth kita tuh berapa sih ya, total harta yang teman-teman punya dikurangi dengan kewajiban hutang yang ada, disitulah net worth-nya teman-teman. Nah kalau net worth teman-teman sudah di atas, udah minusnya 50%, waduh hati-hati ya. Gitu Rob. Tapi masih ada kesempatan ya. Masih ada kesempatan lah. Jadi salah satu why aku juga menjalani bisnis ini di insurance, salah satunya karena bisnis ini adalah bisnis yang nggak bisa dipecat ya Rup, kecuali kita bikin fraud ya. Karena leaderku sendiri tuh umur 73. Mantep ya. Oh masih cantik, ya masih ke kantor, masih aktif, income juga udah besar ya, karena kan dia punya tim leadernya besar sekali, timnya besar sekali. Nah inilah makanya aku sekarang terjun di sini. Aku sudah melihat banyak-banyak agent-agent yang senior gitu ya, kok mereka happy ya umur 76 bahkan Rup. 76 bisa keluar kantor di Kuningan, di Sudirman, kan keren ya Rup. Ya kan? Coba kita 76, gue lagi mikir kalau gue nggak kerja, masa gue di rumah dasteran? Iya. Minyak angin di mana-mana. Nggak kepengen banget sih. Aku nggak kepengen kayak gitu. Aku pengen tetap produktif sebagai juga terus edukasi terus teman-teman, supaya ya kita kan pengen semuanya seneng ya Rup. Pensiun kan kita pengennya pegang duit ya minimal ya, bener. biar happy. Masa kita irit-irit, betul lah? Iya. Kayak gitu. Nah, Sus, kalau komposisi manage keuangan, kalau menurut Sus sendiri gimana Sus? How to manage keuangan, komposisi dari income? Oke, sebenarnya kalau dari komposisi income teman-teman ya, itu kan contoh dari 100% income teman-teman. Nah, untuk dana darurat biasanya 10% tabungan, betul ya? Ini udah mesti alokasi nih, Iya, 10% dana darurat. Dana darurat 10-15%. Ya, sama kalau untuk bayar asuransi juga berapa sih maksimumnya? 10-15% dari segitu income ya. kita maksimum. Oke, ya nggak bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena nanti Jadi beban ya. jadi beban dan akhirannya tengah jalan sampai tutup gak bisa bayar, kan yang rugi kita juga, betul ya? Jadi seperti itu. Jadi 10% tabungan, 10% juga asuransi, ya sisa 80% boleh teman-teman untuk pengelolaan, ya kan? 70% biasanya untuk udah kebutuhan yang berjalan, betul kan? Seperti itu. 80% rata-rata udah buat bayar uang sekolah lah, listrik lah, air lah, bensin lah, segala macam. Kayak gitu sih Rup. Berarti itu harus yang tadi biaya-biaya nggak penting di 70%-nya mesti dikurang-kurangin ya. Betul. Alokasi ini ya untuk masa depan yang lebih baik ya. Betul. Kadang-kadang berasa aduh boro-boro kayak gitu ya, berasa udah ngepas gitu kan. Kadang-kadang Sus boro-boro. Aku sering banget ketemu teman-teman yang aduh boro-boro gue bisa nabung Sus gitu kan. Rasanya kayak terima gaji udah bas gitu kan. Secepat katanya hilang bus gitu. Nah, teman-teman juga bisa kok untuk menambah income tambahan. Carilah income tambahan. Dari income tambahan. Yes, benar juga. Betul. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, ya kan? Cari income tambahan. Bisnis banyak, ya. Yang salah satunya nggak pakai modal yang terlalu besar, ya satu agen properti, agen asuransi. Kalau punya modal lain cerita Rup. Betul ya. Kalau punya modal mungkin kita bisa buka restoran, warung makan, laundry, apapun itu. Pokoknya teman-teman di sini kalau ngomongin income, menurut aku balik lagi sih Rup. Ya memang harus kerja keras lah di saat muda sih. Mantap. Kesentil nih kayaknya. Iya. Nah Sus, ini juga sebagai tips sukses atau nasihatnya Sus, apa yang menjadi rahasia suksesnya nih Sus untuk memanage keuangan, terutama gimana bisa mengatur keuangan sih? Sebagai tipsnya paling sebenarnya adalah disiplin sih. Itu paling susah sebenarnya. Hal-hal kecil ya, konsisten, disiplin dan konsisten itu sih. Gimana caranya setiap bulan kita disiplin untuk bayar. Nah, kadang-kadang nih Rup, sebenarnya teman-teman boleh loh untuk buka produk, boleh nggak? Boleh. Produk kan banyak ya.
Nggak usah di insurance, di bank apapun itu juga ada. Tapi teman-teman disiplin nggak untuk tiap masukin tiap bulan. Iya, Susahnya kalau di bank itu kalau kita mau nabung, Iya. kadang gatel. Iya. Ngeliat saldo, Banyak nih. banyak nih. Dipakai. Aduh, iPhone baru keluar yang baru. Aduh, gua mau ke liburan deh nih. Travel di mana-mana kan. Oh, IG berseliburan nih gini-gini. Nah, gitu sih Rup. Kadang-kadang kalau aku sih sarannya adalah untuk teman-teman di sini untuk pension plan ya. Kalau kita ngomong pension plan, carilah produk yang memang teman-teman bisa konsisten, disiplin nabung. Dan tabungan itu nggak bisa diambil-ambil sampai teman-teman mau di usia berapa nih yang teman-teman baru itu cair. Iya. Itu salah satunya untuk mempersiapkan masa pensiun kita sih Rup. Iya. Karena kalau di bank, percaya deh, gatel. Aku sendiri aja gatel suka kadang-kadang, ya kan? Nah itu salah satunya menurut aku tipsnya adalah bisa di produk yang di insurance juga bisa, karena kan insurance juga bebas pajak. Iya. Ya. Iya. Kalau bank masih, terus kita juga kalau ngomongin produk, ya kalau di insurance juga salah satunya ketika kita nggak ada, nggak pakai ribet gitu. Iya. Kita bisa langsung nunjuk ke ahli waris, gitu sih. Berbagai macam instrumen ya. Aku nggak mengatasnamakan insurance the best, no. Tapi instrumen keuangan banyak Ruby. Ya, kita teman-teman boleh nggak taruh di deposito? Boleh. Ya, beli emas apalagi emas lagi naik nih sekarang. Boleh banget. Cuman disiplin aja. Gitu aja sih, konsisten aja yang nabung. Nabung ya. Iya, balik lagi teman-teman. Kunci suksesnya, tips suksesnya gimana bisa nabung nih. Konsisten, disiplin untuk nabung. Iya. Itu yang berat sih. Yes. Sus, ada lagi yang mau disampaikan nih Sus? Pertanyaan kayaknya udah habis, cukup. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Hal-hal yang ingin disampaikan ya teman-teman, paling kalau di hidup ya, ini yang pernah aku sharing juga. Karena hidup kita itu sangat resiko, penuh dengan resiko perjalanan kita, betul ya. Dan segala sesuatu itu, kalau semboyanku nih Rup, anything is possible. Just never give up. Ya, dalam hidup kita segala sesuatu apapun bisa terjadi. Baik yang mau sehat tiba-tiba sakit, ya, yang lagi sehat bisa dipanggil. Perusahaan lagi bagus tiba-tiba bisa bangkrut, ya. Kita sehat bisa-bisa besok cuma diranjang aja, ya, begitu banyak resiko. Nah teman-teman di sini adalah ketika teman-teman lagi mungkin saat ini lagi titik terendah gitu ya, lagi banyak hutang, lagi pusing, income boro-boro ada, teman-teman never give up deh, ya, carilah komunitas-komunitas yang positif, berkumpullah, ya, coba untuk lebih satu, kalau aku bilang harus punya impian, ya, harus punya wish. Kedua, teman-teman berdoa jangan lupa, karena pekerjaan apapun kalau kita menyertakan yang di atas, ya, niscaya teman-teman percaya bahwa akan ada jalan. Karena itu yang aku alamin sih Rup. Jadi teman-teman di sini kalau lagi yang buntu, bingung mau kerja apa, gitu, yuk ketemukanlah dengan bertemulah dengan orang-orang yang boleh dikatakan positif ya. Cari teman-teman yang positif, gitu. Jangan kumpul sama orang-orang yang sama-sama stres. Wah, tambah stres. Jadi ya gitu teman-teman. Apapun yang terjadi, teman-teman ingat aja punya mimpi, boleh. Mimpilah yang sebesar mungkin. Ya, teman-teman konsisten untuk melakukan tadi nabung, ya, disiplin, kerja keras. Lagi muda, kita sehat. Yuk pakai waktu kita sebaik-baiknya. Karena teman-teman umur sangat cepat sekali. Waktu cepat sekali. Jadi kerja keras teman-teman, karena kita pengen semuanya pensiun yang happy, yang punya uang, yang sehat. Gitu. Mantap, thank you so much nih Susi dari tim Gaspol komunitas. Buat teman-teman yang pengen ikutan komunitasnya nanti bisa DM ke IG-nya Susi lah ya. Ya, Susi Boti. Susi Boti. Bingung ya, bukan Boti gimana ya? Ya Boti nama kecil ya sebenarnya. Gitu. IG ya. Siap. Siapa tahu ingin join atau mau diskusi tentang bagaimana manage keuangan, jadi bisa feel free lah. Yes, thank you ya Sus ya. Sama-sama. Thank you so much teman-teman. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi bergumul tadi manage keuangan. Nah, tadi bisa belajar dari beberapa hal yang tadi udah disampaikan. Sukses terus ya. Oke. Ya, thank you ya. Thank you ya. Oke, bye-bye. Bayangin, tinggal di apartemen yang jaraknya cuma 5 menit ke stasiun, 3 menit ke mall, dan 1 langkah ke pusat kota Tangerang. Ada loh tempatnya. Kenal ini, Victoria Square, Tangerang.
Apartemen strategis di tengah kota yang bikin hidup kamu super praktis. Mau belanja? Dekat ke Tang City Mall. Mau commute ke Jakarta? Stasiun cuma selemparan batu aja. Mau santai? Ada kolam renang, gym, jogging track, sky garden, dan coworking space yang semuanya ada di dalam kawasan. Suasananya nyaman, keamanannya 24 jam, dan lingkungan modern yang cocok banget buat kamu yang aktif dan dinamis. So, tinggal di kota nggak harus ribet, yuk upgrade gaya hidupmu di Victoria Square, Tangerang.